Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Hidayat dengan NIM H02233120. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum perancangan percobaan terkait penggunaan SPSS dan RStudio. Oke, jadi kita akan langsung saja ke RStudio dan SPSS-nya. Yang pertama kita akan melakukan analisis menggunakan SPSS. Yang pertama kita bisa buka SPSS-nya. Di sini saya sudah masukkan datanya. Untuk masukkan data bisa ke sini, lalu dicari file Excel-nya, bisa dimasukkan, bisa saya masukkan. Lalu kita cek di variable view, ini buat redox, total, dan AVP atau P tersedia itu dijadikan numerik, dan ininya scale. Kalau udah ke sini, yang pertama kita perlu lakukan analisis normal atau tidaknya distribusi datanya. Ya, klik analis, klik non parametric test, legasi dialog, lalu satu min sampel KS ini. Lalu kita masukkan ketiganya, kecuali ulangan itu. Lalu klik OK. Ya, itu seperti ini. Dari hasilnya ini belum terdistribusi normal karena dari SIM6 to toiletnya ini masih di bawah 0,05. Nah, maka dari itu perlu dilakukan transformasi data. Caranya transform computable. Target variabelnya kita tulis, kita pertama mau redox dulu. Jadi kita tulis redox underscore 1. Lalu di sini kita tulis sqrt, buka kurung tutup kurung, kita masukkan redoxnya, lalu kita kali 2. Kalau udah tinggal OK. Lakukan juga buat n total sama p tersedia. Ini kita ganti jadi n total. Ininya juga kita ganti n total 2 kali, terus OK lagi. Ini berarti tinggal VP atau P tersedia. Ini juga ganti. Terus OK. Nah, kalau udah kita lakukan lagi uji normalitasnya. Sama kayak tadi non parametric test. Negasi dialog yang satu. Ini kita keluarkan. Lalu kita masukkan yang udah ditransformasi. Terus OK. Nah, dari hasil transformasi ini dapat dilihat bahwasannya di P tersedia ini masih terdistribusi tidak normal. Maka dari itu perlu dilakukan uji Kruskal-Wallis. Buat yang nanti redox dan n total ini dapat dilanjutkan ke uji ANOVA. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis ini kita klik analyze, non parametric test, terus ke independent sample. Wait, sebentar. Nah, ini the field. Kita buat test file ini kita masukkan tadi yang belum normal, yaitu ini yang sudah ditransformasi. Nah, buat grupnya ini kita masukkan satu-satu. Yang pertama MSG, yang kedua Kompas. Terus kita klik run. Oh, ada yang kelupaan. Kita ulangi lagi. Formatting test. Dependent sample.
Tadi udah benar. Di settingnya kita perlu customize teman-teman. Buat Brad Wallis One Way ANOVA. Ntar. Nah udah, kita lakukan lagi buat yang satunya. Sini kita ganti MFG dengan kompos. Oke, sekarang tinggal kita lihat di sini hasil dari analisis Kruskal Wallisnya. Untuk MFG dia lebih dari 0,5 0,05, maka artinya tidak ada pengaruh nyata terhadap P tersedia. Lalu untuk kompos juga lebih dari 0,05, sama berarti tidak terjadi pengaruh yang nyata kompos maupun MSC terhadap P tersedia. Oke, kita lanjutkan ke analisis ANOVA. Untuk ANOVA kita bisa klik Analyze, lalu klik General Model yang Univariate. Nah, di sini kita yang dipindahin variabel ini kita masukkan redox. Untuk fix faktornya kita masukkan MSG dan kompos. Lalu kita klik di model. Di sini kita ke build term. Lalu kita masukkan satu-satu. Lalu kita blok keduanya untuk menghasilkan kombinasi seperti ini. Lalu continuous. Lalu kita plus watch. Masukkan dua-duanya. Lalu kilapiti yang done kan. Continue. Oke. Nah, terus kita bisa lihat di sini. Di sini hasilnya semuanya lebih dari 0,05, yang artinya setiap dari MSG, kompos maupun kombinasi MSG kompos ini tidak memberikan pengaruh nyata terhadap redox tadi. Oke, kita lanjutkan ke N total dan P tersedia, sama tetap ke general model univariate. Redoxnya kita ganti dengan N total. Oke. Nah, sekarang untuk N total sendiri, dia MSC ini nilainya lebih kurang dari 0,05, artinya dia memberikan pengaruh nyata. Untuk kompos sendiri, dia tidak memberi pengaruh nyata karena lebih dari 0,05, sementara kombinasi MSC dan kompos memberikan pengaruh yang nyata. Ini karena kurang dari 0,05. Oke. Dia jadi dua subset. Kalau yang tadi kan jadi cuma satu subset. Nah ini, jadi satu subset. Oke, kita lanjutkan buat yang P tersedia. Sama, nilai model, ini variate. Lalu kita ganti N totalnya dengan ini. Oke. Nah, sepertinya ini, nah, ini dapat dilihat nilainya lebih dari 0,05 semua. Yang artinya dari setiap perlakuan ini, MSC kompos maupun MSC dan kompos kombinasinya itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap P tersedia ini. Dibuktikan dari subsetnya hanya satu. Selanjutnya kita lakukan uji korelasi. Kita klik analyze, pilih yang dikorelasi, kita pilih yang bivariate. Lalu kita masukkan dua parameter yang mau dikorelasikan, diketahui korelasinya. Kita tekan dua ini, kita pilih yang version ini, scale oke. Okay. Untuk pembahasannya kita nanti dulu, kita lakukan lagi korelasi bivariate. Yang total kita ganti dengan yang tersedia. Kita oke. Okay. Lalu sekali lagi relasi bivariate. Redoxnya kita ganti yang total. Oke. Okay.
Oke, di sini udah kita dapatkan hasil korelasi persennya. Dilihat korelasi antara redox dengan n total nilainya negatif. Artinya dia tidak berkorelasi secara signifikan dan dia juga nilainya negatif. Dan signya lebih dari 0,5 yang berarti tidak signifikan. Ini juga sama, lebih dari 0,05 dan nilainya negatif. Untuk yang ini dia berkorelasi positif, tetapi untuk signya dia lebih dari 0,50, yang artinya dia tidak signifikan berpengaruh. Selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu grafik uji regresi dari dua perlakuan yang ada. Kita klik grab, legacy dialog, less scatter dot, pilih yang simpel aja. Lalu kita masukkan di sini redox, lalu di sini n total. Lalu bisa kita oke. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kita klik dua kali untuk merapikan dan mengeluarkan garis linearnya. Nah, kita bisa klik di sini. Kita pilih yang linear, terus close. Di sini close juga. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahui redox bisa kita tahu dengan nilai C regresi yaitu Y sama dengan 62,94 dikurangi 37,43 dikali X. Seperti itu. Terus kita bisa mengetahui juga untuk parameter atau variabel lain dengan cara yang sama seperti tadi, tinggal kita ganti. Jadi n total dan redox, sekarang n totalnya kita ganti dengan P tersedia. Kita masukkan saja. Sekalian kita buat juga untuk satunya lagi. Kita redoxnya diganti n total. Ini double klik juga. Yang ini yang linear terus close. Coba double klik, pilih yang ini, pilih yang linear. Kalau udah tinggal close. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa redox dapat diketahui dengan uji regresi yaitu Y sama dengan 40,64 dikurangi 1,45 dikali X. Lalu untuk N total dan P tersedia juga dapat diketahui dengan uji regresi Y sama dengan 0,04 ditambah 0,02 dikali X dengan model grafik yang berbeda. Oke, untuk analisis data menggunakan SPSS telah selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke penggunaan dari RStudio. Oke, di sini kita akan melakukan analisis ANOVA menggunakan R. Jadi yang pertama kita siapkan data Excel-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Sebab itu kita lihat posisi dari paling ujung itu A1 dan paling akhir itu ada G33. Kalau udah kita masuk ke R, nah kita langsung masukkan aja lewat import data cell ini, pilih dari Excel, terus browse, kita cari datanya. Klik OK. Nah, nanti jadi data yang kita udah lihat di Excel itu posisi dimasukkan di sini. Nah, udah. Sambil menunggu loading datanya masuk. Nah, gini tinggal kita klik sekali biar dia sesuai
range yang kita mau. Nah, kalau udah tinggal kita benarkan ininya jadi numerik, yang total jadi numerik, redox jadi numerik. Buat kombinasi compose dan MFC tetap karakter. Untuk ulangan kita jadikan numerik juga. Oke, kalau udah tinggal kita klik impor. Dan masih ada loading. Oke, kita impor langsung. Oke, kok klik. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa lakukan tambah R script. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik library. Nah, ini klik yang paling atas. Lalu yang klik doe. Nah, klik ini. Sama klik library lagi. Yang Nortus. Nortus. Nah, ini. Kalau udah kalian bisa blok, klik run. Nah, kalau udah keluar di sini, kalian bisa lanjutkan. Nah, untuk uji ANOVA itu kita perlu tahu data itu udah normal atau belum. Jadi, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya adalah dengan klik lili tes, data praktikan, karena data yang kita pakai, klik ini, lalu redox. Sama juga buat ketiga hasil yang kita ingin tahu. Biar cepat kita copy-copy aja. Biar kita ganti di bagian sininya. Ini juga kita ganti. Kalau udah ketiganya tinggal kita copy dan run. Oke. Dari hasil uji normalitas kita dapatkan eh, dari data-data tersebut masih belum normal. Untuk melakukan uji normalitas kita perlu melakukan transformasi data terlebih dahulu agar datanya normal. Caranya dengan klik data, data yang kita pakai. Klik logo dolar, pilih yang mau diubah. Kita pakai tambahan hashtag 1 biar nanti beda hasilnya. Lalu ini kurang 2 dikali SQRT. Nah, ini masukkan data yang dirubah. Dolar, ini redox. Oke, kita lakukan sama buat N total dan P tersedia. Ini kita rubah di sini. Di sini kita harus rubah. Nah, kita pakai N total. Jangan lupa pakai hashtag 1 biar nanti muncul di tabel. Ini juga. PP atau P tersedia. Ini terus kita ganti di bagian akhirnya di sini kita ganti. Di N total berarti sini N total juga. Di P tersedia di bagian sini. Ini juga P tersedia. Oke. Kalau udah seperti ini tinggal kita run. Oke, run. Oke, nah udah nanti muncul di sini. Nah, ini redox 1, N total 1, AVP 1. Dia udah berubah nilainya dari sini ke sini. Oke. Itu udah transformasi data. Maksud kita isi lagi. Udah normal belum datanya? Bisa kita ke sini. Kita uji lagi. Sama sebesarannya dengan ini. Kita bisa kita paste aja biar cepat. Jangan lupa ini diganti ke yang sudah kita transformasi datanya.
total 1, ini tersedia. Oke, itu bisa kita run. Nah, dari hasil uji normalitas yang kedua, setelah data ditransformasi dapat dilihat sudah lebih dari 0,05 buat redox dan n total, tetapi buat P tersedia masih belum normal. Karena data dari P tersedia masih belum normal, maka bisa kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Yang klik Krus, nah muncul Kruskas test. Kalian bisa masukkan data yang tadi tidak normal. Terus kalian masukkan ini ditambah. Jadi ada perlakuan MFG. Masukkan kita MFG. Bentar. MFG, koma, data. Data sama dengan data. Data yang kita pakai. Lalu kita juga lakukan pada perlakuan yang lain. Copy aja percepat. Sama tinggal kita rubah ininya. Dia ada kompos dan kombinasi. Oke. Ini jadi kombinasi. Kalau udah kita bisa run. Dari hasil Kruskal-Wallis dapat dilihat bahwa semuanya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua perlakuan ini tidak berpengaruh nyata terhadap P tersedia tanah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lakukan analisis selanjutnya untuk data yang udah normal. Kita ketik analisis, lalu masukkan ini FRBD yang 2 faktor aja, lalu kita masukkan data yang kita gunakan. Lalu kita cek di sini. Untuk yang kita gunakan itu ada di 5 dengan total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sheet. Ada 7 kolom. Posisi kolom yang kita mau tahu adalah di posisi 5. Maka kita tuliskan 5.7. Non buka siku 5.27. Kita klik data praktikan lagi. Data. Kita pilih MFG. Ulangan terlebih dahulu. Ulangan. Lalu koma, data lagi. Dolar. MFG. Koma. $1. Kompos.
1. Nah, kalau udah kita bisa run. Dan kita gunakan data yang udah ada saja, teman-teman. Karena masih terjadi error. Ke sini aja. Tekan. Oke. Sini kita langsung print di sini. Oke, udah. Ini udah nggak error lagi. Kita bisa klik print. Oke. Kita klik analisis. Ini kita bisa run. Nah, nanti muncul seperti ini, sangat banyak, teman-teman. Nah, kita bisa baca terlebih dahulu. Dari hasil Genova-nya, coba dilihat bahwa Tradox ini skornya 0,296. Nah, ini tidak ada beda nyata ya, karena semuanya A. Ini juga buat Redox. Buat N total, dilihat ada 2 grup, A dan B. Ini masih satu grup. Buat yang N total ini ada A, B, BC, BCD, CD, dan D. Untuk P tersedia sama. Hanya ada satu grup, dan ini seperti itu dari uji LSD. Nah, selanjutnya kita lakukan uji lanjut non parametrik, yaitu Dantes. Yang pertama kita masukkan library. Oke. Terus kalian bisa tulis sffsa. Jangan lupa untuk di run, teman-teman. Nah, kalau udah muncul, kalian bisa lanjut, klik dan yang FSA. Bisa masukkan variabel yang ingin diketahui. Lalu ini, koma, data sama dengan data kita, koma, metode, terus pakai ini, yang pun Veroni. Oke, untuk selanjutnya biar cepat, kita copy aja. Tidak banyak ya, teman-teman. Jadi kita langsung copy aja dulu. Nah, kita ubah dulu satu-satu. Selain MFG, kita bukan ke compose. Udah benar. Sama ke kombinasi. Lalu untuk ini kita juga rubah variabelnya jadi N total. Oke. Ini juga yang bawah. Sama satu lagi.
Jangan lupa diganti. Kompos. Yang ini jadi kombinasi. Berarti ini kita berikan meter sedia. Kita copy juga. Kita rubah di bagian sininya. Jadi kompos. Dan yang satu jadi kombinasi. Kita blok lagi, lalu kita klik run. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman. Nah, untuk membacanya itu kita bisa lihat bagian sini. PADC. Nah, rata-rata dari PADC ini lebih dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan tidak berpengaruh nyata. Karena PADC-nya lebih dari 0,05. Dan semuanya. Nah, itu. Nah, udah. Ini kan PADC-nya lebih dari 0,05. Maka tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Oke, kita lanjutkan ke uji korelasi. Tulis saja korelasi. Lalu shift seperti ini. In short test. Yang ini. Kalian bisa masukkan data praktikan. Lalu kalian klik dolar. Yang mau kita ini berarti yang udah di ini koma lagi data praktikan lagi. Nah ini dolar dengan yang total. Oke, biar cepat kita coba copy juga di sini 3 kali ya. 2, 3. Ini udah di red box dengan yang total udah, tinggal beta sedia berarti. Ini ganti dengan beta sedia. Nah, lalu kita tulis saja di sini print korelasi ini. Kalian bisa run ini satu dulu. Lalu kalian runkan yang print. Nah, coba dilihat. Dari p-value ini 0,2598, artinya antara redox dan n total ini berpengaruh nyata, saling berkorelasi maksudnya. Dengan tingkat korelasinya itu negatif, berarti berkorelasi lemah. Oke, kita lanjutkan ke bawahnya. Kita run lagi. Lalu kita print dan run. Sama untuk ini juga lebih dari 0,5, artinya berkorelasi antara si redox dengan P tersedia dengan tingkat korelasinya negatif. Lalu terakhir antara P tersedia dengan N total, kita running, lalu kita korelasi di print. Di sini juga masih lebih dari masih lebih dari 0,05, artinya berkorelasi dengan tingkat korelasi yang positif, artinya berkoalisi dengan kuat.
Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Caranya ya kalian pertama masukkan library dan ggplot2, lalu masukkan library lagi, masuk ggpp. Library lagi, udah ketiganya kita run. Oke, kalau udah muncul seperti ini kita lanjutkan. Lalu selanjutnya kalian tulis saja ggplot yang ini, lalu klik data, klik AS, yang ini. Untuk X, mana X? X, X sama dengan data, kita pakai yang redox yang telah ditransformasi, skoma Y sama dengan, kita pakai n total yang telah ditransformasi bentuknya. Lalu di akhir kita tambahkan plus. Oke, kalau udah kita bisa copy aja langsung dari joblis yang ada ini. Kalau udah kita blok, kita run. Kita masuk ke plots. Nah, di sini terdapat error karena di sini saya tidak bisa mengakses ggmis. Ya, dia tidak bisa muncul. Nah, oleh karena itu kita skip, nanti akan saya tambahkan videonya cara bagaimana intinya buat ini nanti akan muncul grafik di sini yang nantinya akan menunjukkan nilai sebuah linear Y sama dengan 1, sampai beberapa gitu ditambah atau dikurang atau dikali dengan R. Nanti nilai dari ini dapat digunakan untuk menduga nilai X atau nilai Y seperti itu. Jika kita akan mengetahui nilai Y, maka dapat digunakan untuk mengetahui nilai X. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab dari praktikum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.